Secara sederhana, kita semua dapat memahami apa itu mind mapping. Mind mapping adalah sebagai suatu teknik penjabaran suatu hal dengan lebih sederhana. Sederhana di sini tidak berarti merangkum hal tersebut menjadi intisari ya. Namun, dalam konsep mind mapping lebih kepada penyederhanaan pemahaman sehingga orang lain yang sama sekali tidak mengetahui hal tersebut bisa langsung paham secara garis besarnya. Ada banyak manfaat mind mapping yang bisa kita dapat. Di sini saya akan menjelaskan beberapa manfaat dari mind mapping. Yang pertama, membantu Anda dalam memahami suatu materi dengan detail sehingga bisa lebih mudah dalam menjelaskannya kembali kepada orang lain. Yang kedua, presentasi akan lebih menarik karena mind mapping memiliki visual yang tidak membuat jenuh. Yang ketiga, lebih mudah dalam menemukan ide kreatif. Dan yang keempat, lebih mudah dalam penentuan rumusan masalah dan lebih mudah dipahami karena berisi poin-poin utama. Jenis mind mapping yang pertama adalah mind map silabus. Mind map silabus menjadi salah satu jenis mind mapping yang paling kompleks dan terperinci. Mind map silabus bisa digunakan untuk keperluan pengajaran. Jadi, misal Anda baru menerima karyawan baru dan akan mengadakan pelatihan secara teoritis akan suatu pekerjaan, mind map jenis ini bisa Anda gunakan. Yang kedua, mind map paragraf. Jenis kedua dari mind mapping adalah mind mapping paragraf. Sesuai namanya, mind mapping ini berisi paragraf-paragraf yang menjelaskan suatu hal dengan detail. Paragrafnya sangat singkat, biasanya hanya terdiri dari 1 atau 2 kalimat saja. Mind mapping ini bisa dikombinasikan dalam jenis mind mapping lainnya, seperti flow map, bubble map, dan tree map yang bisa diletakkan secara drop down di bawah setiap kata kunci yang ada. Yang ketiga, ada mind mapping bab. Lebih detail dari paragraf tetapi jauh lebih singkat dibandingkan dengan mind mapping silabus adalah mind mapping bab. Jenis ini sangat cocok untuk digunakan sebagai keperluan pemahaman akan suatu hal yang detail, tetapi waktu yang digunakan untuk proses penjelasan kepada orang lain terlalu singkat. Dengan menggunakan jenis mind mapping bab, audiens akan lebih paham secara mudah dalam waktu yang singkat. Yang keempat, ada tree mind mapping. Seperti namanya, tree mind mapping adalah menjabarkan suatu hal dalam bentuk pohon. Mari kita bayangkan bentuk utuh suatu pohon. Nah, batang pohon utama adalah bahasan pokok akan suatu materi, lalu setiap cabang-cabangnya adalah poin penting penunjang pemahaman akan materi pokok. Yang kelima, ada bubble mind mapping. Bubble mind mapping akan menjadi jenis mind mapping yang terlihat sangat bagus dan sederhana, tetapi tetap berisi keterangan secara detail. Jadi, nantinya mind mapping ini akan berisi satu bubble utama yang biasanya diletakkan di tengah-tengah, lalu dikelilingi banyak bubble sebagai penjelasan lebih rinci akan pokok bahasan utama itu. Setiap bubble penjelas dihubungkan dengan garis yang ditarik lurus ke bubble utama atau bubble pokok.